Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu nanti dengerin pengalamannya Bu Roni. Kalau Bu Roni bisa punya penghasilan sehari 600 juta. Saya mau Bapak dan Ibu juga kayak Bu Roni, punya penghasilan sehari 600 juta. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa senang mau bikin apa. Nah, tolong dengerin pengalaman Bu Roni. Nanti Bapak dan Ibu boleh nanya. Saya maunya kita serius karena nih malam Bu Roni sendirian, gak ada pasangannya. Nah, tolong nanti nanyanya yang kerucut gitu ya. Satu pertanyaan 1 miliar. Satu pertanyaan yang berbobot. Tapi kalau nanyanya nggak berbobot, buat tumbal ya. Karena saya kurang 10 tumbal. Saya tepuk tangan dong untuk Bu Roni testimoni. Perhatiin ya, perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini malam ketiga. Alhamdulillah bisa ketemu Ibu dan Bapak, senang banget. Alhamdulillah senantiasa berkumpulnya kita di sini menjadi wasilahnya turunnya rahmat Allah dan seluruh hajat-hajat kita semua Allah ijabah, Allah kabulkan. Alhamdulillah saya ke RDAY tahun 2014 akhir. Waktu itu saya dikenalkan oleh guru saya namanya Bapak Haji Obing almarhum. Dan sebetulnya guru saya pun punya yayasan yatim. Gitu, bergerak sama di bidang sedekah sama dengan Pak Haji. Bedanya nih Pak, kalau di guru saya sedekahnya seikhlasnya. Kalau di Pak Haji dipaksa. Coba dengerin Bu, ulangi lagi, dengerin. Bedanya kalau di guru saya, sama saya memiliki anak yatim, tapi kalau di guru saya sedekahnya seikhlasnya, sekarepnya dewek, gitu. Nah kalau di Pak Haji dipaksa, gitu. Jadi cuma beliau satu-satunya guru yang saya temui yang berani maksa, gitu. Karena cuma beliau tuh, pengalaman saya ketemu berguru kemanapun nggak ada yang maksa sedekah. Ngeri bahkan gitu kan. Udah sedekahnya dipaksa, sholat ba'diyah qobliyahnya dipaksa, mandi jam 00 dipaksa, sholat tahajud dipaksa. Ini yang lebih parah nih, baca Qur'annya kok ya dipaksa gitu loh. Tapi kan alhamdulillah orang yang bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, maksain baca Qur'an, itu saldonya baik ibu maupun bapak nggak pernah di bawah 1 M. Tepuk tangan dulu dong. Dulu Pak, dulu Bu Roni dan Pak Roni itu saldonya nggak pernah Pak di atas 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nggak. Nol. Boro-boro saldonya 100 juta, 200. Baru ada saldo, langsung ada sales datang. Iya. Bayar. Betul Bu. Baru ada saldo kalau dibuka giro, langsung didebet Pak. Saya bilang coba Bu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nanti Ibu saldonya selalu nggak pernah di bawah 1 M. Nah dia praktekin, coba cerita Bu. Saya maksain, memang harus maksa. Nah sekarang ilmu RDAY yang pamungkas, ibu dan bapak saya paksain harus sholat tobat. Tapi kan saya kasih hadiah 1 miliar dan kita jalan-jalan ke Dubai. Amin. Barusan Bu Roni japri saya, Pak Haji bisa gak saya privat berdua 4 mata, saya dan dia? Saya bilang bisa. Udah gitu datang duduk, Pak Haji tolong dong diteropong saya. Tadi gitu. Lah, gue memang hobi kalau suruh diteropong.
Saya tuh hobi Pak, Bu. Makanya piala teropong saya banyak. Aduh, saya tuh neropong daerah-daerah rawan. Saya teropong. Nah, nanti Ibu cerita coba apa? Akhirnya dibuka, padahal udah Tepuk dibilang. tangan dulu dong. Sebelum testimoni, emang privat manfaatnya privat begitu Bu. Kalau nggak privat nggak bisa. Nih mau neropong ya nggak bisa. Mesti neropong ya berdua. Atau kalau ada suaminya ya bertiga. Kalau ada anaknya ya berlima, anaknya 2. Nah coba tadi hasil teropongannya. Alhamdulillah, tadinya ini rahasia kan cuma 4 mata lah Gak kalau dibuka di apa-apa, sini. tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Gak apa-apa. Dasarnya privat kan begini dasarnya. Jadi bukan 4 mata ya Pak? Berapa mata ini? Waktu ngomong berdua 4 mata, tapi kan iya. Iya, padahal udah dibilang rahasia ya Pak Haji, rahasia. Tetap aja dibuka. Ya. Jadi saya alhamdulillah tadi memang sudah japri dari rumah Pak Haji. Ya bisa ya 4 mata ya. Oke gitu. Oke nya sih bener ditepati, tapi dibuka juga. Dibuka apa enggak? Jangan ya. Jangan. Iya. Jadi saya juga Bu Pak masih belajar kepada beliau tetap karena ilmunya pasti berkembang gitu. Makanya saya sarankan kepada ibu dan bapak dan tamu-tamu yang lainnya, jangan berharap privat itu sekali gitu. Terus, dan kalau bisa setiap privat ibu bapak tulis, bikin catatan. Tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini, saya ngadep Pak Haji privat sedekahnya sekian. Lalu hajatnya apa? Ditulis Bu. Kemudian Pak Haji menyarankan apa? Lalu nanti apa yang ibu kerjakan, bapak kerjakan. Lalu pasti ada yang terkabul nih, ditulis yang terkabulnya. Nanti privat kedua disampaikan. Jadi nanti berkembang ilmunya, gitu. Dan juga bukan cuma ilmunya, terkabulnya berkembang terus, Pak. Tepuk tangan dulu dong. Karena semakin sering terkabul, semakin naik hajatnya. Kayak dulu saya juga dipaksa gini, Bu, sholat itu harus tepat waktu ya, sebelum azan sudah ada di sajadah ya, gitu. Tepat waktu di RDAY bukan berarti azan baru lari-lari kamar mandi. Kata Pak Haji mah pret kalau begitu mah. Yang benar itu sebelum azan kita sudah siap sholat gitu. Dan itu dipaksakan memang. Tapi alhamdulillah gitu. Dan dulu saya ketika dipaksakan untuk sholat tepat waktu, dipaksakan untuk sholat qobliyah dan ba'diyah, ngerasa berat Pak Bu. Maunya nih mulut komplain aja gitu. Dan kemudian beliau memaksakan, mengharuskan. Lalu saking beliau melihat saya itu kayaknya saya menjalankan berat banget, sampai beliau ngomong begini, Bu, sekarang kan utang lu banyak, lu kere gak punya duit, ya sekarang sholat dulu lah, ntar kalau udah kaya udah gak usah sholat lagi. Tepuk tangan dong. Udah lo gak usah sholat lagi, udah kaya raya gitu. Apa iya ya kalau udah kaya gak usah sholat lagi? Tapi itu hiburan Pak. Begitu saya lakukan, ya udah lakukan, ntar udah kaya nggak usah sholat gitu kan. Tapi ternyata kalau udah kaya pengen lebih kaya lagi Pak. Jadi sholat itu sampai mati nggak akan berhenti. Ya karena kita akan lebih lagi, minta lebih lagi. Dan mantes-mantesin bahasanya beliau gitu. Mantes-mantesin ibadahnya, mantes-mantesin sedekahnya, mantes-mantesin akhlak yang buruknya udah mulai dilepas, sifat 18-nya gitu. Makanya beliau sering banget ketika orang Pak Haji, saya mau kaya raya, tajir melintir. Gak bisa bos, lu pantesin dulu muka lu. dengan ya saya pikir dulu, emang ada muka orang gak pantas kaya ya gitu. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Ya dari beliau tuh clue, kitanya harus pintar juga gitu. Maksudnya tujuannya apa sih kok bilang mantes-mantesin mukanya gitu. Jadi mantes-mantesin lah kita buat takjub ke Allahnya apa gitu. Saya juga dulu bingung Pak ketika baru-baru kesini, beberapa bulan di sini saya diajarkan untuk mencari takjubnya Allah,
Bahasanya dulu kan belum takjub nih, bahasanya ridho Allah. Kenapa saya lagi banyak hutang, kemudian usaha saya hampir bangkrut, yang harus dikejar ridhonya Allah. Tuh saya nggak mudeng tuh Pak Haji, nggak mudeng. Tapi iya aja, diajarkan Bu, setiap berdoa saya hadir di tempat ini karena mencari ridho Allah Ta'ala. Setiap mulai berdoa, setiap mulai ijab. Jadi saya kalau mulai ijab nih, berdiri, nah itu saya akan bilang seperti itu. Akan berdoa kepada Allah, Allah, saya hadir di tempat ini, saya berdoa di tempat ini hanya untuk ridhomu semata. Padahal nggak ngerti. Kenapa nih banyak utang, kok yang disuruh dicari ridhonya Allah, takjubnya Allah gitu. Nggak mudeng, tapi jalanin gitu, jalanin aja dulu hal-hal yang nggak masuk akal dari guru kita ini, tapi ketika sudah dijalani saya tahu maksudnya. Setelah saya ketemu dengan ilmunya, oh paham saya, oh berarti memang ini harus begini. Jadi nggak ada tuh ancang-ancang berhenti sholat Pak. Dulu ada, oh gua kaya gue berhenti sholat. karena meng-mengan gitu, karena ngerasa terlalu berat. Bayangin aja Pak, bangun jam 00, kemudian senyum 41 kali, kemudian mandi, setelah mandi tahajud, setelah tahajud baca Quran gitu. Lalu siang kita harus ditambah lagi dengan ibadah yang lainnya, ya duha, ya alhamdulillah, beribu-ribu kali kita harus baca, dipaksain. Dulu lagi belajar gimana? Ya sama, ngerasa penuh, kayaknya gua nggak sanggup deh, kayaknya nggak sanggup deh. Kapan saya tidur? Kapan saya istirahat? Saya ngerasa saya juga nggak sanggup gitu. Sekarang banyak nih mungkin dari ibu dan bapak, banyak juga yang ngerasa seperti saya. Oh saya nggak sanggup karena sakit A. Oh karena saya nggak sanggup pekerjaan saya, pekerjaan berat siang harinya. Semuanya akan mudah setelah kita jalani Bu, Pak. Makanya jangan komplain dulu, jalani aja dulu gitu. Jangan Pak Haji nggak bisa nih, berat nih gitu. Tapi kalau sudah dilatih pelan-pelan itu pasti bisa gitu. Memang luar biasa sih ngaji 12 juz itu kan luar biasa. Tapi maksud Pak Haji bukan hari pertama dilalap 12 juz, dimakan semua 12 juz, hari kedua, hari ketiga pingsan gitu. Nah maksudnya beliau dilatih. Malam ini dapat berapa juz nih? Dapat 1, besok mungkin 2, besok 3. Yang biasanya ibu bapak 1 tahun sekali hatamnya bisa diperbanyak tuh. Hatamnya bisa sampai mungkin 5 kali, 6 kali, 10 kali, dan mungkin tidak mustahil hatamnya itu 3 hari sekali gitu. Tepuk tangan dulu dong. Hatamnya 3 hari sekali. Alhamdulillah, jadi latihan. Ah ini belum terbiasa nih baca alhamdulillah. Ini kan kalau dibaca alhamdulillah itu saran dari Pak Haji 999 kali 27 kali dikali 27 kali. Begitu ya Pak Haji? Iya. Dan itu kalau dikerjakan Pak, misal bangun jam 00, kemudian baca senyum 41 kali, kemudian mandi, kemudian tahajud, baca Quran 12 juz, baca alhamdulillah 1000 kurang 1 kali 27, kemudian ditambah lagi sholat tobat, kemudian ditambah lagi apalagi tuh amalan-amalan yang lainnya. Itu saya jamin sehari semalam nggak bakalan bisa makan, tidur ataupun buang air. Bener gak Pak Haji? Iya. Karena saya udah nyobain tuh gitu. Ini maksud guru saya apa sih kan gitu. Kok ini harus benar-benar dikerjakan, dipaksain gitu. Jadi intinya Pak, karena ayatnya kata Allah, kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah jadi isinya ibadah aja gitu. Jadi kan alhamdulillahnya bisa sambil aktivitas tuh. Sambil dagang, alhamdulillah, sambil cuci piring, alhamdulillah, daripada pikiran kita ke hajat terus, gitu kan? Daripada pikiran kita ke utang terus, daripada tambah stres, mendingan alhamdulillah, ngelancarin rizki, kan gitu. Sambil nganter anak sekolah, jangan ngegibah jadinya alhamdulillah yang dibaca, kan enak ya? Ini enggak, ada teman nyamperin gibah dulu. Tuh mak-mak tuh penyakitnya. Misalnya diem nih kayak saya nih, udah ada diem di rumah nih, udah nggak pernah kemana-mana, pokoknya diem stay di rumah karena perintahnya beliau begitu. Udah Ibu, lu kerjain aja ibadah, nggak usah kemana-mana, diem, nggak usah usaha, diem. Tapi saya sampaikan, Pak Haji usaha lagi boleh nggak? Udah lu ibadah aja, gitu. Tapi penyakitnya suka ada yang nyamperin Bu.
nyamperin Pak Haji, ngajakin gibah, gitu. Nah itu kadang-kadang kita suka kebawa tuh, gitu. Gimana supaya itu tidak terus-terusan? Nah itu ada dendanya. Dendanya apa tadi? Sholat taubat. Jadi itu memang sudah saya dawamkan tuh. Ketika saya salah, walaupun tidak se ekstrim Pak Haji yang sekarang sarankan nih, satu kesalahan itu 10, tapi saya setiap melanggar pasti sholat taubat. Karena ngeri. Apalagi ucapan kita gitu kadang suka sembarangan gitu kan. Gitu kan. Jadi setiap melanggar nih kesel sama anak, udah sholat taubat. Kesel nih sama ada kejadian apa nih, gimana kita mengendalikan emosi kita nih, udah sholat taubat aja. Yang tadinya saya, kalau suami saya misalnya bikin saya jengkel, pernah nih kemarin kejadian nih, saya sakit, perut saya sakit, jadi saya bawa jalan aja sakit tuh perut saya. Nah akhirnya saya dari pagi sampai sore saya di tempat tidur aja, di tempat tidur nggak ngapa-ngapain, cuman turun sholat tidur lagi, sepi kayak gitu. Terus suami saya dari toko udah capek mungkin, terus lapar, ngelihat istrinya lagi tidur, yang ada emosi kan, ngomel lah beliau, mama perut aku perih nih, perut aku lapar, kamu masak apa? Aku nggak masak, aku sakit perut. Dan dia langsung buang muka ke dapur sendiri, terus dia pergi beli makanan gitu. Nah pas pergi dari makanan dia masih berlanjut ngomelnya karena masih kesel mungkin gitu kan. Saya bilang gini, giliran aku sakit aja, giliran papa sakit kayaknya harus dimanja deh. Mama tolong pijitin, mama tolong kerikin, mama tolong usapin. Kok giliran aku sakit ditanya juga enggak ya gitu. Bapak begitu gak Pak? Nah saya komplain tuh gitu waktu itu. Iya, jadi kalau Bapak sakit, obat yang paling manjur Bu, nenenin. Bener banget. Pakai air susu racun. Nah, jadi biasanya kalau sudah kejadian itu, Pak, saya akan marah berlanjut. Tapi saya selesai ngomong gitu, perut saya masih sakit, suami saya peluk dari belakang. Mama, maafin aku ya, aku lupa. Sip, tepuk tangannya. Wow, romantis. Aku hilap gitu. Yang tadinya Pak Haji kalau digituin tuh, oh saya akan galak. Apaan sih gitu kan? Kamu tuh akan membalasnya seperti itu kalau suami minta maaf. Gitu lebay gitu. Lebay. Tapi karena sudah tahu ilmunya, suami tahu ilmunya, saya tahu ilmunya, ya sudah dimaafkan, beres gitu. Cuman beberapa menit gitu. Dulu kan enggak, kalau marah seminggu kuat nggak Bu? Iya. Diajak 2 bulan kuat. 2 bulan. Buju buset dah 2 bulan. Untung yang jawab malampir. Malampir. Jadi ya emosi itu bukan nggak ada, tapi dikendalikan gitu loh. Dilatih, dikendalikan. Mungkin biasa 2 bulan jadi sebulan. Iyalah, diskon apa? Iya. Kelamaan 2 bulan. Sebulan lah. Kalau bisa seminggu. Udah bisa nih sebulan, kurangin lagi jadi seminggu. Iya. Udah bisa seminggu, kurangin lagi jadi sehari. Udah bisa sehari 1 jam. Udah bisa 1 jam, ya 1 menit aja cukup. Itu namanya bidadari. Tepuk tangan dong. Kalau nggak bisa namanya sundul bolong.